Tolong beliin aku pembalut dong, Jo. Jam segini supermarket belum tutup kan? Emang bener kan? Nina yang nyuruh beli pembalut wanita itu. Emangnya siapa yang ngizinin kamu tidur di kamar aku? Bukannya kalau ngomong Bunda selalu melotot. Saya nggak suka kalau kamu tuh masih suka ikutan kesini, Mas. Ini rumah tuh nggak baik, Mas. Loh, nggak baik. Kamu kok masih kerja di sini? Malam ini Niken tunangan sama Teddy. Kamu jadi mau nemenin Ricky pergi ke pesta pertunangan temennya? Jangan-jangan kangen kamu udah terobatin karena kamu sering ikut pesta di rumah Ricky ya? Selamat ya. Saya sangat mencintai kamu, tapi tolong jangan permainkan perasaan saya. Aku sekarang milik kamu, bukan milik orang lain. Tapi ada masalahnya kan? Kenapa Nike tiba-tiba pergi dari Mas Ricky? Kacau men. Gue udah coba berbagai cara untuk dapetin si Keke itu. Sampai gue ngarang-ngarang soal cinta, tetap aja dia nggak mau. Kayaknya dia anak baik-baik men. Sejak kapan sih seorang Ricky gagal menaklukkan seorang cewek? Sejak sekarang. Bini gue juga lagi rese banget. Gara-garanya cuman gue lagi malas kencan aja sama istri gue. Nah, itu salah lu sendiri men. Gue udah bilang sama lu, jangan sekali-sekali dingin sama bini lu. Itu yang bakal bikin dia curiga sama lu. Tapi Ki, gue beneran deh, malam itu gue lagi capek banget. Soalnya kan hampir setiap hari gue nemenin lo party. Ya pokoknya lu jangan sampai nggak ngelayanin dia. Ntar dia pikirnya enggak lagi, oke? Gue mandi dulu ya. Oke. Yuk, dah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo masuk. Saya pikir ibu sudah kembali ke Surabaya. Ibu mau nemani Niken. Kasihan Niken sendiri. Suruh tinggal sama kakaknya, nggak mau. Kok berdiri aja sih, duduk dong yuk. Ayo, silakan. Papa sama Mama titip salam buat ibu, juga buat kamu Niken. Lah memang kamu nggak jadi nganterin mama sama papa ke Pontianak? Jadi sore ini, sama ini Bu, Papa dan Mama menanyakan kapan rencana pernikahan saya dengan Niken. Seandainya Bapak Niken masih ada, mungkin akan lebih enak bicara sama Bapak ya. Sekarang sih saya serahkan Secepatnya aja, Ted. Ya tapi kapan? Terserah kamu, pokoknya secepatnya deh. Sayang, baru aja kamu seminggu di sini, aku udah tinggal pergi lagi. Kamu, Tony, setiap aku mau pergi kamunya sedih. Tapi kalau aku udah kembali, kamu dingin sama aku. Iya, aku janji kok. Nanti kalau kamu udah datang lagi, aku bakal hangat deh sama kamu. Iya bener, gak akan kayak gitu lagi. Iya, hangatnya sama Ricky kan. Coba bilang sama Ricky, orang sama Jo kok. Enggak kok, aku bercanda. Eh, aku hangatnya cuma sama kamu. Yaudah ya sayang ya, aku berangkat dulu ya. Oke. Hati-hati ya sayang. Baik. Nganter adik kesayangan ya? Itu bukan. Cincin kenapa? Ini Udahlah, aku dari tadi di sini kok. Aku perhatiin kamu. Itu istri kamu kan? Papa, sini sebentar deh. Halo sayang. Pak, kenalin, ini teman aku. Halo, Sandy. Tony. Ton, ini suami aku. Kita mau liburan ke Bali. Ya, mungkin nggak akan lama. Ya kan, Pak? Iya, terserah Mama. Kalau Mama ada kerjaan di Jakarta, Mama bisa pulang duluan. Papa harus ngecek tempat yang akan dibangun hotel di Pantai Senggigi, Lombok.
Oke, kita duluan ya, Ton. Oke, bye. Kantor sih, Man? Hah? Enggak, gue tadi dari bandara nganter istri gue. Dan lo tau nggak? Gue di sana ketemu sama si Rike. Gue nggak nyangka Rike udah kawin. Mana suaminya udah tua lagi. Tua sih tua, tapi pukulannya kenceng dong, Man. Pukulannya sih masih kenceng punya gue dong, Rik. Ya terus, kenapa lo harus bingung, ha? Masih banyak cewek lain kok. Iya, tapi gue udah ngerasa cocok sama Rike. Rike tahu apa yang gue mau, dan gue juga udah tahu apa yang dia suka. Jadi gimana dong? Dan lo tahu nggak? Enggak. Gue belum selesai ngomong. Pas dia jalan sama lakinya, sempet-sempetnya dikasih kisbay sama gue. Rikenya yang kasih kisbay atau lakinya? Tukang parkir. Ya udah Ton, nggak usah nyolot gitu lo. Lupain aja Rike untuk sementara. Ton, kita udah lama nggak party. Ntar malam kita party yuk. Boleh juga. Mumpung istri gue lagi nggak ada. Oke? Oke. Oke, ntar malam gue ke rumah lo. Oke. Yuk, Pak. Yuk. Kata Saroh, nanti malam ada pesta di rumahnya Den Riki. Waduh, gimana caranya ya bisa keluar? Ibu-ibu, tiada kenikmatan yang lebih nikmat selain mengingat asma Allah. Berarti kita harus selalu mengingat kepada Allah di mana saja, kapan saja. Karena dengan mengingat nama Allah, sudah barang tentu kita akan bisa menghindarkan perbuatan keji dan mungkar. Dan sebagai ayat yang terakhir di dalam pengajian kita pada malam hari ini adalah surat Muhammad ayat 2. Allah berfirman, walazina amanu wa amilus solihati, dan orang-orang yang percaya dan beramal soleh. Wa amanu bima nuzila ala Muhammad, dan orang-orang yang percaya apa yang diturunkan kepada Muhammad. Wa wal haq mir rabbihim, dan dia benar-benar dari Tuhanmu. Kafara anhum sayyidihim wa aslaha ballahum, dihapuskan semua kesalahannya dan diperbaiki keadaan mereka. Tuh, Bu, dihapuskan segala kesalahan kita. Sampai di sini pengajian kita pada malam hari ini. Insya Allah minggu depan di tempat Ibu Neneng. Dan selanjutnya saya mohon maaf segala kata-kata saya yang kurang berkenan. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Loh, pengajiannya udah selesai toh, Roh? Udah, Mas. Mas, malam ini saya tidur di rumah emak ya. Wah, syukurlah. Senengnya ditinggal saya. Loh, enggak. Maksud Mas Darto, syukurlah pengajiannya sudah selesai dengan selamat. Tapi kok kamu tiba-tiba mau ke rumah mak tuh ada apa toh? Bapak pergi ke Rawang, Mas. Ya, Bapak jadi nggak pulang ke rumah. Bagus, bagus. Iya, tapi pintu saya kunci dari luar, Mas. Loh, kok begitu toh? Biar aja, biar kamu nggak bisa ngelayap ke rumah dari Riki. Loh, emangnya kamu tuh ibu saya, Roh? Barangan aja.
Saroh, kenapa lu kunci tuh pintu dari luar? Ntar kalau laki lu pengen pergi, gimana dong? Justru itu, Mak. Jangan sampai itu segunit keluar. Mak lupa kenapa Saroh tempo hari datang ke rumah Mak. Siapa tahu dia sekarang udah insaf. Dasar laki-laki. Disunat dulu, Mak. Baru tuh orang insaf. Hah? Disunat? Habis dong. Lu suka ada-ada aja sih. Niken, kapan kita ketemuan lagi ya? Aku kangen banget sama kamu. Gimana? Oh itu dia teman. Ya, keluar ya. Hai Ricky. Ya, duduk. Ricky, lo katanya mau senang-senang, tapi kok bengong sih? Kenalin, ini Indah, yang ini Amelia. Halo. Hai. Sekarang kita mau main apa nih? Terserah mereka. Kalian biasa main apa? Main apa, Thomas? Saya kok nggak tahu ya. Kalian bisa main seks catur? Atau poker? Kalau yang ini pasti bisa. Seks biliar. Kalau gitu bisanya main apa dong? Saya bisanya menari dan menyanyi, Thomas. Kalau saya teh bisa baca puisi. Kalau nggak percaya, sok atuh saya teh hafal puisi Kerawang Bekasi. Oh gitu ya. Kalau puisi Kampung Rambutan bisa Senin? Itu teh karya siapa atuh? Karya Kenek. Ton, kita buat minuman buat mereka ya. Hah? Gue pengen ngomong sama lu sebentar. Cewek tolol kayak gitu lu bawa kemari. Lu nemu di mana sih? Gue sih ketemu mereka di CO1. Tapi gue tadi ketemu mereka di parkirannya sih. Pantesan. Jangan-jangan mereka bukan anak clubber, tapi tukang parkir. Lu urusin mereka berdua tuh, gue gak selera sama cewek bego. Oke. Rumahnya teh maning gede pisan ya. Ya, ada kamar mandi lagi. Kamu teh nggak mau berenang? Udah, Amel. Minum dulu ya. Mas, saya bisa berenang loh, Mas. Waktu di kecil saya mainnya di empang. Halo, Niken, udah tidur ya? Ricky, kita kan udah gak ada hubungan apa-apa lagi sekarang. Tolong dong Ricky, jangan ganggu aku. Oh, come on, Niken. Apa aku salah kalau aku mau berteman sama kamu? Please Ricky, jangan ganggu aku. Ya? Niken, aku ada pesta malam ini. Kamu mau datang? Kamu tahu kan aku udah tunangan? Ya, aku tahu. Kamu bisa ajak Teddy kemari kok. Tadi lagi ke Pontianak nganter mama sama papanya. Apalagi kalau gitu. Kamu bisa kemari sendiri kan? Hah? Toh juga Teddy nggak bakal tahu. Aku jemput kamu ya. Ricky, jangan ganggu aku lagi. Halo? Niken?
dikurung di akuarium. Wah. Kayak suara batunya Kong Taba. Dia kan yang punya rumah kontrakan ini. Pasti dia punya kunci serepnya. Mana dia ya? Kong! Kong Taba! Siapa gua ya? Walah, budak ini. Kong! Wah, jangan-jangan setan nih. Cepet baik. Kong! Kong Taba! Ini Darto, Kong! Daniel kenapa tuh? Jangan-jangan lah kesurupan tuh dia. Tidak, Niken. Kamu tidak boleh pergi ke tempatnya Ricky. Kamu sudah tunangan sama Teddy, Niken. Kamu sekarang sudah menjadi miliknya Teddy. Kamu sudah menjadi milik Teddy, Niken. Kamu sudah jadi milik Teddy. Yaudah, sekarang kita main halma ya. Iya, Mas, ya. Waduh, mbak itu udah pakai handuk. Pasti tadi sebelumnya itu berenang. Wah, aku kok nggak lihat ya. Pasang semuanya. Wah, itu mereka lagi main apa toh? Serang, kamu yang main. Saya? Iya. Terus kalau kalah hukumannya apaan? Aku pakai hukuman tuh, Mas. Kalau kalah ya kita mulai dari awal tuh. Kita main sampai pagi. Iya. Terus nggak ada yang buka baju? Kok pakai buka baju tuh, Mas? Kan dingin ya. Kacau. Yaudah sekarang kamu baca puisi yang kamu bisa, kamu main sendiri, saya nonton. Waduh, aku bela-belain gak tidur, kabur dari rumah. Ternyata mereka cuma main gituan aja toh. Walah, toh, goblok. Siapa ya? Ya, kamu puisi kamu main, cepat. Niken, aku sudah tahu kamu akan kemari. Aku sudah melakukan kesalahan. Kamu nggak salah. Kamu cuma memenuhi keinginan hati kamu kan? Harusnya aku nggak usah kesini. Niken, kamu kemari karena kamu masih mencintai aku kan? Itulah bodohnya aku. Padahal aku tahu kamu tidak pernah mencintai aku, Ricky. Dan sekarang yang lebih parah, aku sudah tunangan. Niken, aku tahu hanya ada satu yang abadi di dunia ini, yaitu perubahan. Seperti halnya aku, yang bisa saja berubah. Aku nggak ngerti maksud kamu. Aku merasa Kamu merasa apa? gak apa-apa. Perubahan memang abadi. Tapi kamu tidak akan pernah berubah untuk mencintai aku.
pagi nggak pamitan sama ibu? Kamu kenapa nih, Ken? Niken di tempat Riki, Bu. Ya Allah, Niken. Apa yang kamu pikirkan sih? Sampai kamu pergi ke rumah Riki malam hari. Niken, kamu masih belum bisa melupakan Riki, iya? Niken, kamu jangan sakiti hati Teddy. Dia anak baik. Dia begitu tulus mencintai kamu. Iya, Bu. Niken janji akan melupakan Riki. Ya udah, kamu istirahat. Jam 3 nanti ibu bangunin ya. Jam 3. Memangnya ada apa, Bu? Masa kamu lupa? Besok kan hari pertama puasa. Ya ampun. Ya udah deh, Bu. Niken tidur dulu ya. Ya udah, kamu istirahat dulu ya. Jam 7. Kenapa ketiduran di sini gue ya? Gara-gara si Dato. Aduh, sialan tuh anak. Kagak sahur deh gua. Pulang belum lagi tuh anak. Aduh, mana ya? Tidur lagi gua. Motornya Mas Darto nggak ada. Maling! Maling! Pak! Tolong, Pak! Maling, Pak! Rampok! Pak! Pak! Pak, ada maling, Pak! Pak, tolong, Pak! Ada maling! Cepet, Pak! Mana malingnya? Di dalam! Ayo kita tangkap, jangan sampai kabur. Ini malingnya, ini malingnya. Loh, malingnya kok mau tabak? Buset dulu, nyangka gua maling. Lu ngebacot sekolah tuh, congor gua aja sekolah. Gua kagak maling juga, udah kaya. Kontrakan gua banyak, tahu? Loh, kok Kong Tabar ada di sini? Nanya lagi lu sama gua. Tanya tuh laki lu. Gua kemari, Saroh, suruh buka pintu. Gua pikir sebentar, ternyata sampai sekarang belum pulang dia. Dasar suami keganjenan tuh orang. Lu malah sewot sama gue. Harusnya gue yang marah sama laki lu, tahu? Gara-gara laki lu, gua kagak sahur. Kalau gua kagak puasa, apa laki lu mau menanggung dosa gua? Hah? Ya dosa mah ditanggung sendiri, Kong. Lah, lu tahu itu. Dajal, ayo pergi. Iya, Kong. Urusin tuh laki lu. Was. Wes pagi nih. Gimana lu, Tok? Den Riki, Den, semalam saya ketiduran di belakang. Ngapain tiduran di belakang? Oh, semalam saya nonton pertandingan Halma, semalam suntuk, Den. Yang ada wayang semalam suntuk, bukan Halma semalam suntuk. Bego lu. Wayang. Juga ya. Habis Dan. Lo Ricky, lu gila pagi-pagi telepon gua, ha? Jo, handphonenya mati. Entar gua telepon lagi ya, bye. Jo. Emangnya Ricky mau ngajak kamu kemana lagi? Ke pesta gila-gilaannya itu? Sebenarnya Ricky, dia kan tahu ini bulan Ramadan. Tapi aku nggak yakin ada darah kebaikan yang mengalir di tubuh Ricky. Nina nggak baik ngomong begitu. Ini kan bulan puasa, sayang. Kamu kan bukan ustadz, Jo. Jadi kayaknya kamu nggak perlu deh ceramain aku. Kamu masih ingat sama komitmennya kamu kan? Ayah, Bunda, Rama sudah siap. Asik. Rama diantar ayah sama Bunda lagi.
Sayang, hari ini kamu puasa nggak? Puasa dong Bunda, tapi bukannya boleh jam 11 siang kan ya? Boleh sayang. Ayah, bulan puasa boleh nggak berantem sih? Loh, di semua bulan kita terus buat baik sayang. Bukan begitu Bunda? Iya sayang, ayah benar. Kamu tuh kalau ada masalah, Mbok ya jangan langsung pergi, Toro. Kita selesaikan dulu secara baik-baik, Ro. Kamu tuh udah keterlaluan, Mas. Kamu tuh udah gak sayang sama Saroh. Walah, kamu tuh jangan nuduh sembarangan, Ro. Mas Darto itu masih sayang banget sama kamu, Ro. Bener. Buktinya, ngapain, Mas? Kamu tuh maksain pergi ke rumah Den Ricky. Padahal itu pintu udah saya kunci dari luar, Mas. Ngapain lagi? Kalau kamu tuh bukan mau ngintipin orang pesta. Iya, walaupun Mas Darto ngintip mbak-mbak itu, tapi kan di hati Mas Darto hanya ada namamu seorang, Ro. Iya, tapi kalau itu cewek-cewek mau sama kamu, kamu juga mau kan, Mas, sama mereka? Ro, Mas Darto tuh ndak ngimpi sampai mbak-mbak itu suka sama Mas Darto. Tapi kalau dia mau sama Mas Darto, ya aku ndak nolak. Maksud Mas Darto tetap cinta sama Sarah. Mas, kalau kamu bener-bener cinta sama saya, kamu tuh bukan cuma ngomong di mulut doang, Mas. Tapi hati kamu tuh untuk saya, Mas. Perasaan kamu juga milik saya. Dan hasrat kamu juga cuma sama saya, Mas. Waduh, mosok ada Toro orang seperti itu? Kamu tuh emang jahat, Mas. Ro, Sarah. Sarah, aduh kamu mau kemana, Toro? Pusing aku. Maafkan Mas Darto, Ro. Lagian Darto, Lebaran masih jauh, Darto. Masa bini lu si Saro udah ngacir mudik, gimana urusannya sih? Ini lagi kong taba, aku lagi kena musibah kok bukan nolongin malah ngeletek tuh. Ah, tak masuk yuk. Rasain deh lu. Bener kamu sehat. Kamu nggak sakit nih, Ken? Enggak lah Bu, aku baik-baik aja kok. Orang tadi sahur makannya banyak banget. Niken? 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 Gak usah dipaksain. Buka aja. Niken? 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 Kamu pasti sakit. Kamu nggak usah puasa ya. Biar ibu antar kamu ke dokter sekarang. Oh iyalah Bu, nanti gampang kalau Niken nggak kuat. Ntar Niken buka aja puasanya. Tapi Niken tetap harus pergi Bu, banyak banget kerjaan. Nanti sakit kamu makin parah, Niken. Enggak lah Bu, gampang. Nanti kalau memang makin parah, Niken usahain ke dokter deh. Benar, Niken. Tunggu sebentar ya. Pak Jo ada? Dari siapa ini? Oh, saya hold sebentar ya.
Masuk. Ada apa? Pak Jo ada telepon. Dari siapa? Ibu Mira line 6. Cuma telepon aja, kenapa kamu mesti kesini? Kan ada intercom. Ya udah. Halo. Lama sekali diangkatnya. Wah. Pasti kamu sangat sibuk. Oh my god, aku pikir Ibu Mira siapa nggak tuh Mira kamu. Aku baru mendarat di airport. Dan kamulah orang pertama yang aku telepon. Kamu apa kabar, Jo? Fine. How are you? I'm fine too. Rasanya nggak mungkin ya kalau kita ngobrol panjang lebar di telepon. Gimana kalau kita makan siang bareng? Loh, kamu nggak puasa? Ya ampun, kelamaan di London jadi lupa puasa. Oke, kamu masih ingat rumahku kan? Rumah kamu. Oh, oke. Yaudah, aku akan ke sana ya. Bye. Kamu ngapain di sini? Enggak, Pak, nyari cicak. Di sini nggak ada cicak, ada buaya. Yaudah, Juan, saya mau makan siang sama klien saya. Ih, Bapak. Puasa-puasa makan siang. Nggak puasa ya? Bukan saya, tapi klien saya nggak puasa. Juan, tolong kasih tau Bapak Samuel untuk mewakili saya. Dan semua meeting yang melibatkan saya, tolong di-cancel. Pak. Permisi, Dok. Ini hasil labnya. Makasih. Suaminya nggak diajak? Suami. Saya belum menikah, dokter, baru tunangan. Tapi mungkin insya Allah bulan depan saya menikah. Rupanya saya ketinggalan zaman. Nggak apa-apa. Toh Anda sebentar lagi akan menikah. Jadi bayi yang Anda kandung sudah pasti akan bahagia. Karena dia akan lahir di tengah-tengah ayah dan ibu kandungnya. Selamat ya. Apa berapa sih, Mira? Puasa kan cuma sebulan. Nggak ada yang mengajari aku tentang agama selama aku di London. Atau kamu mau mengajari aku tentang agama? Kamu lebih memilih Nina dibanding aku. Karena Nina lebih pintar tentang agama ya? Mira, kamu kan tahu masalah pada saat itu. Iya. Aku tahu. Itu sebabnya kenapa aku memilih pergi kuliah ke London. Kalau aku masih di Jakarta, pasti aku nggak bisa ngelupain kamu. Mampu bertahan berapa lama kamu berumah tangga sama Nina? Why you ask me that? Karena saya tahu benar siapa si Nina. Dia itu bukan wanita yang cocok untuk kamu. Aku masih bisa bertahan sekarang. Seharusnya aku yang menjadi pendamping kamu. Tapi itulah si Nina. Dia memang sangat piawai dalam hal merebut cowok orang. Mira. Kenapa jadi ngelantur ya? Padahal tadi aku sudah bilang, kita kemari bukan untuk ngomongin itu. Gimana bisnis kamu, Jo? Siapa? Mira? Mira yang mantan pacarnya Pak Jo itu? Ih, mana saya tahu. Suaranya aja lenje gitu. Jangan-jangan bener mantan pacarnya Pak Jo, Bu. Kamu yakin, Joan, kalau itu mantan pacarnya Pak Jo? Loh, mana saya tahu. Pokoknya ya, Bu, demi ketemu cewek itu, Pak Jo rela mengcancel semua appointment meetingnya. Ibu cemburu ya? Saya juga cemburu, Bu. Kamu ngomong apaan sih, Joan? Maksudnya, saya juga cemburu kalau pacar saya pergi sama cewek lain. Ya udah deh. Makasih ya, Joan, atas informasinya.
saja masalah kamu. Kamu kan sudah cerita sama kakak. Sekarang kamu cerita aja. Kakak akan menjadi pendengar yang baik kok. Menambil kakak. Aku sudah di kantor lagi. Dan aku harus buka puasa di rumah. Takut sama Nina. Kamu tahu, Jo, walaupun 5 tahun kita berpisah tanpa ada kabar, namun sejujurnya, aku belum bisa melupakan kamu. Itu sebabnya kenapa aku langsung telepon kamu begitu aku sampai di airport. Tapi sekarang keadaan sudah berubah, Mira. Iya, aku tahu. Tapi tidak bolehkah aku jujur sama kamu? Bahwa aku masih mencintai kamu. Aku kangen sama kamu, Jo. Aku sudah jujur sama kamu. Kamu mau kan jujur sama aku? Kamu tidak mencintai Nina sampai sekarang. Kenapa diam saja? Ayo jawab. Kamu memang tidak pernah mencintai Nina. Aku cinta Nina, Mira. Dan aku sayang sama Rama, anakku. Aku tahu, kamu tidak pernah mencintai Nina. Tapi Rama yang membuat kamu bertahan. Dan karena sudah tinggal satu rumah selama bertahun-tahun, kamu jadi sayang sama Nina. Udahlah, Mir. Kita nggak usah ngebahas lagi. Kita tuh masih bisa berteman, kan? Sure, why not? Tapi Jo, saya boleh kan menunjukkan ke kamu kalau saya memang masih kangen sama kamu? Papi Nina telepon. Tapi kan kamu pernah bilang sama kakak kalau kamu tidak hamil. Kasih ya, Kak. Waktu itu emang Niken nggak ngerasain apa-apa, Kak. Orang tadi pagi tuh Niken yang ngerasa mual banget, pengen muntah, terus pusing-pusing. Ya udah, Niken datang ke dokter. Dibilang udah 1 bulan. Ya ampun, Niken. Kak, Niken takut bilang sama ibu. Kakak yang bilang ya. Sudah pasti bukan Teddy yang melakukannya. Karena kakak tahu benar siapa Teddy. Dia itu orang yang baik. Memang, kamu kapan terakhir berhubungan dengan Ricky? Aku lupa, nggak tahu persisnya kapan, Kak. Cuman yang pasti cuman dia satu-satunya laki-laki yang pernah berhubungan sama Niken. Karena memang Niken cinta sekali sama Ricky, Kak. Tapi kan kamu tidak mungkin minta tanggung jawab dari Ricky. Nggak mungkin. Kalau Teddy tahu, pasti dia akan kecewa. Tapi biar bagaimanapun, Teddy harus tahu, Niken.